Pernahkah Anda mendengar terapi musik? Ya, sebuah profesi atau disiplin ilmu bernama terapi musik atau terapis musik ini sedang nyata dan berkembang, terutama dalam bidang kesehatan mental dan rehabilitasi. Profesi ini memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan berpengaruh pada level usia manusia yang berbeda-beda. Seorang terapis musik menggunakan musik sebagai alat bantu untuk membantu mengatasi masalah emosional, sosial, fisik, ataupun kognitif, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, mendorong ekspresi diri, komunikasi, dan interaksi sosial melalui berbagai aktivitas bermusik seperti mendengarkan musik, bernyanyi, bermain alat musik, atau bahkan menciptakan musik. Lalu di mana terapis musik bekerja? Ya, mereka bisa bekerja di rumah sakit jiwa, sekolah luar biasa atau SLB, panti werda, klinik rehabilitasi, lembaga permasyarakatan, dan praktik pribadi ataupun komunitas. Untuk lebih jelasnya tentang profesi terapis musik, dapat Anda simak di sini. Di Indonesia, Universitas Pelita Harapan adalah satu-satunya kampus yang memiliki peminatan khusus music therapy dalam program sarjana musik. Tim peneliti dari UPH Prodi Conservatory of Music dan Ilmu Komunikasi sedang melakukan pelayanan di Panti Werdahana Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi judul penelitian ini adalah penggunaan Christian hymns dan folk song untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang mengalami demensia. Kenapa kita membuat penelitian ini? Karena kita menyadari bahwa ada proyeksi sekitar beberapa tahun yang akan datang, jumlah lansia atau usia non-produktif itu akan meningkat dan berbanding terbalik dengan jumlah usia produktif, sehingga perlu ada kajian intervensi-intervensi preventif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan lansia nanti di beberapa tahun ke depan. Lansia tidak hanya yang mengalami demensia, itu mengalami namanya aging atau penuaan. Dan kalau kita bicara penuaan, aging, maka terjadi penurunan fungsi di berbagai elemen kehidupan atau fungsional ya, seperti misalnya kognitif, kemudian fisik gitu. Dan yang paling mungkin signifikan di usia lansia adalah mungkin mereka sudah mulai merasakan ditinggalkan oleh beberapa teman-temannya atau kerabat-kerabat gitu, karena semakin tua semakin berkurang teman-teman kita yang masih hidup mungkin. Dan hal-hal tersebut mungkin bisa menyebabkan lansia itu mengalami isolasi diri. Dan isolasi diri itu tidak baik untuk lansia karena minim stimulasi, maka fungsi kognitif dan fungsi sosial akan semakin menurun. Untuk lagu-lagu yang dipilih sendiri ada 5 Christian hymns dan 5 folk songs atau lagu tradisi Indonesia. Nanti 5-5-nya ini akan digunakan di kelompok yang berbeda dan kita bandingkan hasilnya seperti itu. Ya, kami berharap penelitian ini bisa didengar dan bisa dilihat oleh publik, khususnya publik di Indonesia, dan bisa meningkatkan awareness akan pentingnya mulai memikirkan intervensi-intervensi preventif maupun rehabilitatif yang dapat membantu populasi lansia nantinya. Tentunya kita sudah melihat di beberapa negara ya bahwa terjadi mulai kenaikan persentase populasi lansia bila dibandingkan dengan populasi produktif. Hal ini bisa jadi tidak terhindarkan. Namun yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas hidup dewasa saat ini, supaya saat nanti mereka menginjak usia lansia, mereka bisa memiliki kesejahteraan hidup yang baik dan kondisi mereka juga fit.
gitu, supaya tidak mempengaruhi negara secara perekonomian atau kesejahteraan secara umum. Halo, aku Darlin, aku dari Musik Terapi Angkatan 2022. Halo, aku Jessica dari Terapi Musik juga Angkatan 21. Halo semua, nama aku Ellen, aku juga dari Terapi Musik 2021. Jadi sebenarnya kita di sini tuh lagi bantu penelitian dosen kami, Cikeza. Sebenarnya kita lagi penelitian sama oma-oma di sini, oma opa juga sebenarnya. Kita nyanyi-nyanyi tentang lagu-lagu folk song, jadi lagu-lagu daerah Indonesia. Juga ada lagu-lagu hymns, yaitu lagu-lagu rohani. Jadi kita membandingkan kedua lagu itu. Tujuannya kita untuk melihat perkembangan dari kognitifnya, dari oma-oma, opa-opa sekalian, melihat kayak bagaimana sih kegiatan bernyanyi ini dan kegiatan membahas lagu ini memunculkan ingatan-ingatan masa lalu seperti bernostalgia juga. Harapannya sih ya kita bisa melalui musik, melalui nyanyi-nyanyi kegiatan ini, oma opa bisa mendapatkan manfaatnya seperti kayak bisa mengingat kembali masa-masa lalu, kayak apa yang sudah dicapai di masa lalu seperti apa, dan bisa tervalidasi juga perasaan dan pencapaian yang sudah didapatkan. Ya, sebenarnya benar sih, itu sebenarnya tujuan utama kita. Cuman di sini juga kita mau oma opanya juga kalau ngelakuin kegiatan musik tuh senang sama kita. Kita kan juga bawa-bawa instrumennya, kita juga bawa-bawa lagu yang mereka juga familiar. Jadi kita harap mereka juga senang sama kegiatan kita. Kita punya kelemahannya, tapi dia tetap berkawan dengan kita, tetap setia sebagai Tuhan kita. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Siapa opa-oma yang rajin berdoa? Tidak ada kacau balau. Supaya tidak ada kacau balau dalam dunia ini, Tuhan. Opa Mulia mendoakan apa, Opa Mulia? Kemajuan yang sedang diharapkan Tuhan. Apa kemajuan yang sedang Opa harapkan? Yang diharapkan bisa ada kebaikan. Kebaikan untuk Semuanya, kesehatan. Kesehatan. Untuk prodi musik, jadi biasanya orang-orang kalau ngebayangin jadi pekerja di industri musik itu biasanya perform. Tapi di prodi musik ini sebenarnya penjurusannya banyak, jadi nggak hanya perform klasik atau perform musik jazz, tapi juga ada jurusan edukasi musik, jadi belajar gimana menjadi pendidik yang baik. Juga kami dari penjurusan terapi musik, jadi kami belajar lebih tentang ilmu musik terapi, juga ada overlap dengan edukasi. Jadi sebenarnya edukasi dan terapi itu dalam satu departemen yang namanya Interdisciplinary Studies of Music Education and Therapy. Dan di prodi musik juga ada penjurusan namanya Music Industry Management. Jadi gimana cara bisa memanage artis-artis dan membuat produksi atau pagelaran musik. Kayak yang pastinya kita audisi ya, awalnya audisi. Dulu kami audisinya online karena kan masa Covid ya. Jadi audisi beberapa repertoar, beberapa pieces. Teori juga, di tes teori musiknya seberapa bagus nih. Terus wawancara kita juga. Di 3 itu.
Saya bekerja sebagai salah satu dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan bersama dua teman saya, Ibu Carly dari Prodi Komunikasi dan Kezia dari Musik. Kami melakukan penelitian untuk lagu-lagu folk song dan hymn dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini beranjak dari satu pertanyaan sederhana namun penting. Mengapa lagu-lagu ini yaitu hymn dan folk song begitu menyentuh hati, ya, membangkitkan rasa kebersamaan, bahkan menjadi simbol identitas suatu komunitas atau iman? Jawabannya tidak hanya ada pada lirik tentunya atau melodinya, tetapi juga pada tanda-tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, di sini kami berupaya untuk mengungkap bagaimana denotasi atau makna harfiah, konotasi atau makna kultural, hingga mitos atau narasi ideologis bekerja dalam lagu-lagu tersebut. Lagu-lagu hymn misalnya pengharapan bahkan bentuk resistensi terhadap zaman. Sementara folk song seringkali memuat cerita rakyat, perjuangan atau rasa cinta terhadap tanah air yang membentuk memori kolektif. Penelitian ini sangat penting karena di tengah arus budaya global dan media yang terus berubah, kita perlu menggali kembali kekuatan simbolik dari warisan musikal kita. Lagu bukan sekedar hiburan, tetapi media komunikasi yang akan membentuk kesadaran, identitas, dan juga nilai. Dengan demikian, melalui penelitian ini, kami berharap kita semua bisa lebih memahami bahwa musik, khususnya lagu hymn dan folk song, yang merupakan kekayaan budaya adalah teks budaya yang kaya makna dan pantas untuk dibaca dengan lebih mendalam. Dari hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa kedua genre lagu yaitu hymn dan folk song ada nilai-nilai seperti patriotisme, romantisme, dan bahkan satu hal yaitu khususnya hymn, rasa yang mendorong kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri pribadi kita yang mendengarkan lagu tersebut. Tentunya setiap kita layak untuk mendengarkan, menikmati khususnya lagu-lagu hymn. Demikian yang mungkin bisa kami dapatkan dari hasil penelitian ini. Penelitian ini berjudul Hymns of Healing: The Therapeutic Impact and Meaning of Christian Hymns on Dementia in Australia, Indonesia, and Rumania. Kami ingin membuktikan dan membandingkan pengaruh dua jenis musik yang berbeda, serta ingin menggali lebih dalam lagi apa makna lagu-lagu tersebut bagi komunitas lanjut usia. Untuk itu, simak terus perjalanan kami dengan mengunjungi website berikut ini. Simak perjalanan kami dengan mengunjungi media sosial. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.